Rutan manapun, Rutan Cipinang, Rutan Sukamiskin dan lain-lain, pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana? Karena sudah ada aturan undang-undang di KUHP, orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri di situ, itu nggak bisa dipidana, Bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakal bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana, dipotong kuping gua. Ya, dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Itu mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu, berani kayak begitu? Ya kan, jadi jangan pikir uang menlevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan 100 ribu, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya, nggak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam. Bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya nggak bayar kena denda ini bisa dikembalikan ini penalti ini, nggak ada itu. Donasi itu lu kasih, ya kan, orang itu mau pakai buat apa itu terserah orang itu. Itulah hukum dan itu yang harus kita tegakkan. Ya, jadi jangan orang yang punya yayasan seolah-olah wah daripada Agus pakai buat bayarin utang, ya kan, gue pakai buat orang lain, ODGJ apa segala macam, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Kalau lu mau bantu ODGJ, ya kan, lu bikin aja lagi podcast sama Densu untuk bantu ODGJ. Selesai. Ini kasus satu beresin. Ini kasihan loh orang kalau sampai nggak bisa ngeliat loh, ya. Saya tantangin deh, mau Densu atau mau si Novi, ya kan? Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo, kapan? Saya bawa, dia mau mobil Mercy saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih, saya bawa cash. Ya, berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja. Ya, kalau berantem itu orang masih kena pukul sekali besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngelihat, kalian bisa bayangin nggak? Bangun pagi-pagi, ya kan, bangun tidur, yang dilihat gelap lagi. Kasihan loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini, ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung, ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nggak bisa. Kalau anak Anda yang seperti begini, Agus, apakah Anda diem aja? Pertanyaan saya. Nggak boleh kayak begitu. Ya, apalagi saya tahu, saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya nggak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya nggak membela netizen, saya nggak membela Densu di situ, ya.
Densu boleh lu terkenal di situ, ya. Tapi cara kamu kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan, temukan antara Novi sama Agus, duduk bersama, bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ, ya. Jadi bukan hanya penggelapan di sini. Ini sudah melanggar hak asasi manusia ini, ya. Dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium. Di Agustus sudah bisa melaporkan si Novi. Nah, kalau Densu ikut-ikutan di situ, laporin juga Jungto 55 di 372-nya. Dia ikut serta di situ dan itu bisa penahanan. Ya, dan saya akan pastikan kalau memang Agus memberikan kuasa kepada saya push agar mereka semua masuk itu kalau perlu. Ya. Kalau perlu saya dobrak, saya WA Kapolri, saya gebrak mejanya di sana, saya gebrak. Karena memang kita nggak tahu ya kenapa si Teknopi ini tiba-tiba walk out, padahal penandatanganan untuk isi dari surat-surat apa yang mau mereka kesepakatan itu dari tim mereka juga. Dan si pengacaranya Teknopi juga sebenarnya udah mau sepakat juga untuk ada perdamaian ini. Tiba-tiba Teknopi walk out, akhirnya semua buyar, nggak jadi kesepakatan dan tidak ada selesai nih ujungnya masalah-masalah ini. Makanya si Farhad Abbas tiba-tiba bilang Teknopi jahat. Terus kemudian si Agus juga nangis teriak kalau bilang si Teknopi ini aduh jahat katanya gitu. Aduh, pokoknya nggak selesai ini masalah kalau nggak ada kesepakatan dari semua pihak, baik Densu, Teknopi, Agus, Farhad dan lain sebagainya. Jujur gue makin sebel ketika tahu alasan kenapa Teknopi walk out dari acara mediasi kemarin. Dan menurut gue itu udah gak masuk akal banget isi dari perjanjian itu. Ini dia isi dari perjanjian yang diajukan oleh pihaknya Agus kepada Novi untuk ditandatangani, yang dibagikan sama Densu di story dia kemarin. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlakukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi lu bayangin kalau duitnya udah habis, kita harus donasi ulang. Lanjut, bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Intinya kalau si pihak Agus itu meninggal dunia, terus akan dilanjutkan sama ahli waris. Anjir, ini dia maunya nih penggalangan dana sampai 7 turunan Agus nih, gue yakin nih. Fix definisi orang nggak tahu diri. Jadi itulah alasan Teknopi walk out dari acara itu. Acara apa itu? Acara menjebak itu. Yakin kalian mau donasi yang kedua buat si pihak Agus? Mending ke orang yang bener-bener membutuhkan aja sih saran gue. Kan pihak Agus sudah banyak pengacara tuh, mereka aja yang sumbangan gitu. Apalagi pengacara itu kan kaya, mereka aja sumbangan pupuan buat Agus berobat. Ngapain kita? Terus kalau ada yang bilang yang di komentar, udah Teknopi ikhlasin aja biar nggak berlarut-larut, nggak gitu konsepnya. Teknopi menjaga nama baik dan menjaga amanah para donatur biar duitnya nggak disalahgunakan kayak gini. Nanti kalau buka donasi lagi orang bakal nggak percaya kalau terus-terusan diikhlasin nanti disalahgunain lagi. Emang ada orang mau donasi lagi? Jadi menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen di bawah deh. Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji, dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Novi, berarti bukan demi kemanusiaan tapi demi duit, ya Pak Alvin. Meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Novi, berarti bukan lagi kemanusiaan tetapi duit. Mau Densu atau mau si Novi, ya kan, kalau dia berani mengalami apa yang
dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo kapan? Saya bawa, dia mau mobil versi saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih, saya bawa cash. Ini kok Alvin ngapain kok kayak gitu kok, nantangin atau ngapain nih? Nyuruh-nyuruh orang buat ngerasain kayak Agus lah. Dia mulutnya nggak kayak Agus. Agus begitu awal karena mulutnya sendiri yang nggak bisa ngejaga omongan. Kalau kok Alvin beneran ada uang 3M atau mobil mewah itu, ya kasih aja ke Agus. Nggak usah repot-repot buka donasi, nggak usah repot-repot ngerebutin duit donasi itu. Kan kelar masalah, nggak jadi panjang kan? Maksud gue, omongan orang yang ngerti hukum apakah kayak gini, apakah pantas buat diucapin di tengah umum kayak gini? Kalau kita ulas balik masalah awal gara-gara ada keributan ini, itu uang donasi dibagi-bagiin nggak sesuai keinginan, nggak sesuai permintaan di awal buat sembuhin mata. Jadinya heboh tuh, dana disalahgunakan. Emang kalau udah donasi bukan haknya si donatur, tapi itu duit awalnya buat apa? Berarti dia bohong dong. Janjinya buat pengobatan malah buat bayar rumah, belanja ini belanja itu. Kayaknya benar kata ibu ini nih, gue setuju banget nih. 200 rupiahnya boleh donasi kak? Boleh, asal jangan kasih ke Agus.